Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari progres pengerjaan maupun capaian yang sudah didapatkan di sirkuit kebanggaan kita bersama. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu ya. Semoga saja kita semua selalu dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di siang hari ini pada tanggal 8 November 2021, dimana kita akan bersama-sama untuk memantau pun lintasan ya, untuk melihat dari progres pengerjaan, yaitu pengecatan maupun pengerjaan lanjutan di bagian fasilitas yang saat ini masih terus dilakukan untuk pengerjaannya supaya bisa terselesaikan. Di sini kita langsung saja mengawali video kita dari tikungan ke-10 ya. Kita awali tadi dari Pantai Seger, dan seperti inilah keindahan yang berada di ujung tikungan ke-10 ini. Luar biasa sekali. Tadi kita lihat ya, banyak sekali warga-warga juga lagi naik di bukit itu untuk melihat dari pemandangan di ketinggian tersebut, untuk melihat dari lintasan yang ada. Dan di sini yang kita perhatikan ya, para instansi-instansi terkait maupun para pekerja tentunya masih terus mengecek untuk di bagian landscape atau di bagian depan billboard Pertamina. Seperti yang kita lihat di sini, tentunya akan ditata supaya terlihat lebih indah, lebih sip tentunya nanti di bagian depan tersebut. Tulisan Pertaminanya sudah terlihat jelas di depan kita ini ya. Ya, jadi seperti inilah modelnya maupun di bagian sisi belakang. Coba kita akan lihat. Nah, lampu pun sudah dipasang di sana, tinggal untuk penyempurnaan saja. Kalau kita perhatikan ya, di bagian aksesorisnya supaya lebih terlihat menarik nantinya di bagian bawah maupun di bagian-bagian lainnya, terus akan dipoles supaya lebih terlihat cantik nantinya. Ya, di sini kita kembali ke trek lintasan dan kita akan menelusuri ke depan ya, untuk pengecatan juga masih terus dilakukan di siang hari ini tentunya untuk sirkuit kebanggaan kita bersama. Nah, ini yang kita lihat di sini adalah curb area maupun di bagian sisi kiri track limitnya sudah dilakukan pengecatan menuju ke tikungan ke-12, 13 dan seterusnya. Saat ini di tikungan ke-11 menuju ke-12 di sisi sebelah kanan seperti yang kita perhatikan bersama-sama. Ya, di sana sudah oke ya, sudah sip sekali untuk pengerjaan lanjutan yaitu pengecatan, dan saat ini sudah sampai menuju tikungan ke-13 sampai ke-15 tentunya akan tersambung untuk pengecatan di bagian sisi sebelah kiri maupun kanan untuk garis hijau yang berada di sisi lintasan kita. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-12 dan seperti inilah kondisinya ya, di bagian sisi kanan maupun kiri untuk elevasi dari rumput area tentunya sudah dilakukan pengecekan kemarin. Kita lihat bentuk pipa ditaruh di sana ya, supaya air nantinya ketika hujan tidak menggenangi di bagian track atau verge areanya seperti itu. Dan di sini kita berada dengan ke-13 menuju ke-14 ya, benar sekali. Jadi pengecatan sudah sampai di sini ya, untuk menuntaskan dari area track limit yang berada di sini untuk pengecatan. Ini tim road grade sudah berada di sini ya dari tadi pagi tentunya untuk melakukan pengecatan yang lagi mereka kerjakan supaya semuanya bisa tersambung dengan sempurna. Ya, jadi seperti inilah kesibukan para pekerja masih melanjutkan aktivitas supaya semuanya bisa tuntas untuk waktu yang cukup singkat seperti yang kita ketahui ya. Tapi nantinya kalau memang tidak selesai di Asia Talent Cup ini tidak masalah ya. Nanti untuk WSBK semuanya sudah terlihat lebih sempurna tentunya untuk warna-warna corak batik maupun di bagian podium yang masih terus dilakukan percepatan sampai saat ini. Ya, di siang hari ini juga kita akan lihat di depan sana untuk pengerjaan lanjutan di bagian race control, podium, pit building, tribun yang saat ini masih terus dilakukan percepatan. Seperti yang kita lihat di sisi kanan, kita akan beralih ke sini sebentar untuk melihat situasi yang ada. Ya, untuk kerangka-kerangka seperti yang kita lihat di video-video kita sebelumnya ya, sudah sip sekali untuk aktivitas dari pemasangan kerangka yang ada di sini. Tinggal lanjutan yaitu pemasangan di bagian alasnya atau tempat duduknya ya, supaya semuanya terlihat lebih indah tentunya nanti dan lebih siap untuk mengadakan ajang balapan yang sebentar lagi kita tunggu-tunggu. Ya, jadi terkait masalah tiket juga mungkin teman-teman sudah dengar ya, informasi terbaru tentunya untuk tiket-tiket juga dijual dengan harga yang cukup fantastis tentunya ya untuk WSBK nanti.
Ya, sirkuit Mandalika yang dicanangkan akan menjadi tuan rumah event internasional MotoGP 2022 nanti ya. Pegelaran event ini menjadi istimewa mengingat terakhir kali Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP ya pada 25 tahun yang lalu tentunya. Hal ini bisa menjadi pengobat rindu para penggemar MotoGP di Indonesia. Pertamina Mandalika International Street Circuit di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ya akan mencatatkan sejarah sebagai lokasi balap motor kelas dunia tersebut. Ya, jadi kini sirkuit yang berada di pinggir pantai ini ya sudah siap dijadikan arena bagi para pembalap kelas dunia tentunya. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansah mengungkapkan MotoGP akan berlangsung tanggal 20 Maret 2022 mendatang. Perhelatan ini akan menjadi momentum luar biasa bagi Indonesia cukup lama setelah absen ya selama ini. Indonesia terakhir kali menjadi tuan rumah MotoGP tahun 1997 silam. Kita akan melaksanakan MotoGP untuk pertama kalinya setelah absen selama 25 tahun tersebut ya di Republik Indonesia ini. Insya Allah, ujar Pak Zulkifli Mansah ya saat melepas para peserta Mandalika Touring di depan pendopo gubernur pada Sabtu kemarin. Dan di sini kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi seperti yang kita lihat bersama-sama ya. Tim Road Grid sudah melanjutkan aktivitas mereka untuk mengerjakan penuntasan di pengecatan curb area maupun di bagian track limit yang saat ini masih terus dilakukan untuk penyambungannya. Ya, di sini kita berada di ke-15 menuju ke-16 sampai 17. Pengecatan yang terlebih dahulu dilakukan sudah sip semuanya. Kalau kita perhatikan ya, corak batik yang sudah dikombinasikan di sini cukup fantastis. Kita bisa lihat di siang hari ini, mantap sekali ya. Kita akan terus membagikan video-video terbaru tentang progres pembangunan di Pertamina Mandalika International Street Circuit supaya kita mengetahui sampai saat ini seperti inilah kondisi yang ada. Ya, di sini kita berada dengan ke-16 dan kita akan lihat ke depan juga ya untuk pengerjaan lanjutan masih terus dikerjakan, di mana untuk jalur pit lane ini sudah dilakukan untuk pengecatan menuju ke sisi sebelah kiri tikungan ke-17. Nah, seperti ini modelnya ya. Jadi nanti akan dilanjutkan juga di bagian-bagian yang ada di sisi sebelah kanan ini seperti yang kita ketahui, maupun di pengerjaan untuk pembuatan pengecatan garis atau starting grid ya. Starting grid akan segera dilakukan untuk pengerjaan. Kita masih menunggu ini untuk tim Road Grid melakukan pengerjaan mereka. Oke, di sini kita berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di tribun VVIP maupun pengerjaan lanjutan di bagian tikungan-tikungan lain, kita akan lihat di bagian sisi kirinya ini. Ya, di sini merupakan bangunan race control yang dimana untuk saat ini bisa kita lihat bersama-sama untuk capaian dari pengerjaan. Ya, seperti ini modelnya ya. Sudah oke sekali untuk pemasangan ACP atau panel di bagian depan, samping sebelah kanan, belakang tersebut, maupun pengerjaan lanjutan di bagian belakang ini ya. Fasilitas-fasilitas maupun material-material sudah didatangkan tentunya untuk persiapan lanjutan baik di gardu PLN, untuk genset maupun kabel-kabel dan pembuatan aksesoris lainnya ya sudah dipersiapkan semua, tinggal dilakukan untuk pengerjaan lanjutan dirakit supaya semuanya bisa terlihat lebih siap. Dan di sini kita berada di area podium ya, kita berada di bagian belakangnya. Nah, ini sudah naik ya, lantai keduanya sudah terpasang maupun pengerjaan lanjutan di bagian kerangka-kerangka yang ada di sini sudah oke sekali. Tentunya akan segera nantinya dinaikkan untuk panel modular yang berada di belakang itu yang sudah dirakit ya. Tinggal diangkat saja menuju ke atas ini lantai keduanya, maka akan tersambung modelnya seperti itu menuju ke bangunan race control yang berada di sisi belakang. Saat ini untuk pengerjaan di bagian atapnya sudah terselesaikan di lantai ketiga maupun lantai kedua yang ada di sini ya. Lanjutan saat ini masih difokuskan yaitu pengoneksian di bagian kelistrikan atau kabel-kabel yang masih ada di sana terus dilakukan untuk pengerjaan supaya bisa siap tentunya. Ya, di sini untuk atapnya seperti yang kita lihat ya, ini menggunakan atap aluminium, tidak menggunakan asbes ya. Kemarin ada yang bertanya menggunakan asbes, bukan. Ini atap yang sudah teruji ya, baja ringan yang memang aluminium ringan yang memang sudah teruji kualitasnya.
Nah, kita beralih ke sisi belakang dan seperti inilah kondisinya di sini ya. Kabel-kabel banyak sekali di bagian belakang itu maupun pembuatan di sini penggalian kita lihat ya. Kemungkinan nanti sebagai speed tank atau apa, karena setiap tangga ini akan ada fasilitas cuci tangan, toilet dan lain-lain tentunya akan dilengkapi untuk bangunan pit building atau pedok modular yang ada di sini. Dan di sini kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di lantai kedua maupun garasi pedok di bagian bawah ya. Pengerjaan lanjutan masih terus dikerjakan sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama. Para pekerja terus melakukan aktivitas perakitan di bagian kabel-kabel yang ada atau instalasi-instalasi di sini ya. Untuk ruangan nantinya dipergunakan sebagai media center maupun tribun VIP yang akan ditempatkan untuk lantai kedua tersebut. Ya, jadi sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama untuk hasil pengerjaan yang sudah dilakukan sudah oke sekali di bagian pit building yang ada di sini ya. Jadi pengerjaannya terus dikerjakan dan seperti target memang sangat mepet ya kalau kita lihat bersama-sama. Tanggal 10 nanti sudah harus siap untuk bangunan pit building yang ada di sisi sebelah kiri trek lurus ini. Ya, di sini juga pengerjaan lanjutan di bagian pavling yang berada di sini menuju ke pit wall sudah siap semuanya dari gantry menuju atau depan race control ya, menuju ke talen pertama untuk para kru yang berada di depan garasi pedok untuk menuju ke pit wall tersebut. Dan di sini di bagian tribun yang berada di sisi kanan semuanya oke ya, sudah sip pengerjaan di bagian atap maupun tempat duduknya sudah oke sekali. Nah, tinggal lanjutan di kursinya, tapi yang kita tahu memang untuk kursi-kursi nanti akan ditaruh di WSBK ya, supaya semuanya bisa duduk dengan nyaman untuk bagian tribun yang ada di sisi sebelah kanan ya, trek lurus ini menuju tanan pertama. Jadi seperti inilah kondisi yang ada. Kita akan maju ke depan kembali untuk melihat situasi pengerjaan di tribun yaitu Deluxe Class atau VVIP Village maupun pengerjaan lanjutan yang berada di sisi sebelah kanan. Kita akan lihat di sini. Ya, ini merupakan tribun yang akan digunakan juga ya atau main grandstand. Sudah siap juga langsung dirakit modelnya, tempat duduknya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi cukup cepat kalau kita lihat dari kemarin kita pantau. Ini dalam jangka 2 hari ya. Sudah seperti ini tentunya. Jadi 2 hari lagi atau 4 hari lagi semuanya sudah sip ya untuk pengerjaan yang ada di bagian tribun-tribun yang ada di sisi lintasan sirkuit Mandalika. Dan kita beralih ke sisi sebelah kiri yang ada di sana yang kita bilang tadi VVIP Village atau Deluxe Class. Nah, ini modelnya cukup mantap ya, bagus sekali modelnya. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di bagian dalamnya railing sudah dipasang juga maupun di lantai bawah maupun di bagian belakangnya seperti tangga-tangga tempat naiknya nanti para penonton ini sudah disiapkan semuanya tentunya, maupun atap dan dinding-dinding jendela pun sudah terpasang dengan sempurna. Ya, kita lanjut kembali perjalanan kita untuk melihat situasi yang ada di keseluruhan tentunya di siang hari ini. Tapi sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di tikungan kedua, 3 dan seterusnya untuk pengerjaan lanjutan di penaruhan tire barrier atau ban-ban di sisi sebelah kiri terus dilakukan pengerjaannya. Kita akan lihat dulu di bagian tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama. Seperti yang kita lihat di sini ya, sudah mulai dilakukan pemasangan untuk kaca di bagian sisi sebelah kanan ya, samping BRI ini, maupun di bagian sebelah kirinya ini nanti akan dipasang semuanya untuk kaca-kaca supaya terlihat lebih mantap tentunya. Dan di bagian belakang ini untuk tempat parkir di sana ya terus dilakukan penataan supaya terlihat lebih indah, lebih safe tentunya untuk tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama ini.
Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi dan kondisi di siang hari ini seperti yang kita lihat bersama-sama di tikungan pertama menuju tikungan kedua ya. Sudah sip semuanya untuk pengecatan di sisi sebelah kanan maupun di bagian rumputnya juga sudah dilakukan perbaikan untuk elevasinya. Seperti yang kita lihat di sana kemarin pipa dilakukan pemasangan ya atau pengerjaan. Jadi pengerjaan untuk elevasi dilakukan seperti itu ya, dimana memang masih tergenang untuk bagian-bagian seperti tikungan kedua ini maupun di bagian tikungan kelima saat ini masih terus dilakukan untuk pengerjaan lanjutan. Dan pengerjaan seperti yang kita bilang tadi juga untuk penempatan di tire barrier ya di sisi sebelah kiri pun akan terus dikerjakan, di mana titik-titik yang masih membutuhkan untuk penempatan di ban-ban tersebut terus dilakukan pengecekan supaya semuanya bisa ditempatkan di posisi yang sudah ditentukan. Dari sini kita kembali ke tikungan kedua menuju 3 dan 4 seperti yang kita ketahui ya. Long lap penalty berada di tikungan ketiga menuju ke 4 ini guys. Di sini ya. Jadi nanti akan dibuatkan juga, tetapi untuk WSBK ya. WSBK tentunya akan sudah ready untuk long lap penalty tersebut. Untuk EITC ini hanya sebagai istilahnya uji coba saja ya. Jadi nanti para pembalap-pembalap muda itu akan mengetes ya, akan mencicipi untuk trek lintasan ini dari kesiapannya seperti itu. Dan di sini kita lanjut kembali untuk melihat situasi yang ada di tikungan kelima, 6 sampai di depan sana seperti yang kita lihat untuk pengerjaan lanjutan di sisi sebelah kanan yang kita bilang tadi ya. Ini para pekerja masih terus sibuk melanjutkan yaitu pemasangan untuk pipa-pipa yang ada di sana supaya semuanya aman terkendali ketika hujan yang melanda di sirkuit Mandalika ini. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi di siang hari ini, di mana kita sudah sampai di awal penerbangan kita ya di tikungan ke-10, di mana tadi kita mulai dari Novotel sana menuju Pantai Segar dan menuju ke tikungan ke-10 ini untuk melihat dari keindahan di depan sana, di mana sirkuit ini berada di tepi pantai, memang menambah eksotisnya di sirkuit Indonesia kebanggaan kita bersama. Dan seperti yang kita lihat di sini ya, kita tarik ke belakang sedikit. Nah, ini dia. Pengecatan juga akan dilanjutkan di sisi lintasan seperti yang kita ketahui ya, supaya semuanya terlihat siap nantinya untuk mengadakan balapan World Superbike tersebut maupun MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, di sini kita kembali lagi ke tikungan ke-11 menuju ke-12. Kita sudah melihat tadi ya untuk pengerjaan terus dilakukan pengerjaan lanjutan di bagian sisi lintasan di keseluruhan tentunya. Jadi untuk pengerjaan lanjutan di bagian pengerjaan untuk podium, pit building, race control maupun pengerjaan lanjutan untuk fase finishingnya ya. Dan pengerjaan lanjutan di bagian tribun juga masih terus dilakukan percepatan supaya bisa terselesaikan. Jadi mungkin apabila kalian menyukai video ini tentunya bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas tentunya bisa berkomentar nanti di bawah ya. Bisa taruh komentarnya dan kita akan diskusi bersama-sama tentunya.
Iya, mungkin sampai di saja perjumpaan kita ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua dan sehat selalu ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tambiasi. Salam anak Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.